Halo sahabat sains seru. Pernah nggak sih kalian merasa minder dengan penampilan fisik kalian? Pastilah semua orang pernah ya. Salah satu penyebab yang paling sering membuat seseorang insecure adalah tidak percaya diri dengan wajahnya. Nah, di wajah ini ada satu masalah yang dapat terjadi pada semua orang. Benar sekali, jerawat. Benjolan kecil yang satu ini nih seringkali menjadi penyebab kita semua minder. Terutama bagi para remaja yang sedang dalam masa pubertas. Mungkin udah banyak nih yang mulai penasaran, gimana sih jerawat bisa terbentuk dan kenapa paling sering terjadi pada masa pubertas? Nah, pertanyaan inilah yang bakalan kita bahas di video kali ini. Nggak usah berlama-lama lagi, langsung aja yuk. Jadi teman-teman, sekitar 85% remaja pasti mengalami masalah jerawat. Baik jerawat biasa yang berupa tonjolan kecil tidak nyeri, sampai jerawat yang kondisinya sangat parah. Masa remaja merupakan masa di mana kita mencari jati diri dan memiliki segudang aktivitas seperti sekolah, aktivitas hobi, serta banyak kegiatan lain. Karena itu, pasti remaja lebih aktif di luar ruangan yang membuat wajahnya terpapar debu dan kotoran. Dalam waktu yang sama, pada masa pubertas akan terjadi beberapa perubahan pada tubuh kita. Perubahan ini utamanya disebabkan oleh hormon seks yang disebut dengan androgen. Tugas utama hormon ini adalah untuk pertumbuhan dan pematangan organ seks manusia agar dapat bekerja optimal. Tapi selain itu, ternyata hormon androgen ini juga akan membuat kelenjar di tubuh mensekresikan minyak yang lebih banyak dari biasanya. Akibatnya ya kulit kita menjadi lebih berminyak. Hal ini membuat sel kulit dan rambut mudah tersumbat dengan minyak tersebut. Terlebih lagi apabila wajah kita kotor dan sering terpapar debu karena aktivitas pada saat remaja. Awalnya jerawat terbentuk ketika pori-pori kulit tersumbat oleh kotoran atau sel kulit mati. Nah, pada saat pubertas kan ada aktivitas hormon androgen tuh yang meningkatkan produksi minyak. Tapi karena ada sumbatan tadi, minyaknya nggak bisa keluar, sehingga menumpuk di pori-pori dalam permukaan kulit. Pada waktu ini akan terlihat komedo dari luar tubuh. Di saat yang sama, ketika saluran pori-pori tersumbat, oksigen tidak dapat masuk dan kondisi minim oksigen ini sangat disukai oleh bakteri P. acnes. Perkembangan bakteri membuat tubuh merespon dengan aktifnya sistem imun kita. Alhasil dari pertempuran bakteri dan sel imun ini adalah sel-sel imun yang mati bercampur dengan bakteri yang mati. Sel-sel mati inilah yang keluar dalam bentuk nanah ketika jerawat itu dipencet. Kemudian setelah infeksi selesai dilawan, inflamasi akan mereda dan kulit akan terus melakukan regenerasi serta pembentukan sel-sel baru. Jika inflamasi yang tadi tidak terlalu parah, seringkali kulit dapat sembuh sempurna. Tetapi apabila bakteri tadi aktif dalam bentuk cukup lama dan masuk ke permukaan kulit yang agak dalam, bisa saja bekas jerawat yang timbul cukup menonjol dan tidak bisa dihilangkan. Nah, berdasarkan penjelasan tersebut, ada 4 faktor utama yang paling penting dalam proses terbentuknya jerawat, yaitu produksi minyak berlebihan, produksi hormon tubuh, sumbatan kelenjar karena kondisi yang kotor, dan juga infeksi bakteri. Sebagai informasi tambahan, Dr. Luigi Naldi dari Study Center of the Italian Group for Epidemiologic Research in Dermatology juga menyatakan bahwa makanan ikut serta memainkan peranan penting sebagai penyebab munculnya jerawat. Susu, produk olahan susu, dan daging mengandung hormon yang menjadi penyebab jerawat. Faktor lain juga memperparah jerawat adalah stres. Dr. Luigi memberikan tips sederhana yang dapat kalian lakukan dengan mencuci muka. Menggunakan cuka apel menjadi metode efektif untuk pencegahannya. Cuka ini punya sifat antibakteri dan anti jamur yang dapat membunuh bakteri serta menghilangkan kotoran. Tapi jangan lupa untuk mengimbanginya dengan diet yang seimbang serta menghindari stres berlebihan. Nah, karena pertanyaan kita tentang kenapa jerawat sering muncul pada masa pubertas sudah terjawab, maka berakhir pula konten kita kali ini. Terima kasih buat yang udah nonton videonya sampai habis. Jangan lupa kasih komentar kalian tentang video ini di kolom komentar. Kalau masih punya banyak waktu luang, mungkin kalian tertarik buat nonton video kami yang lain. Silahkan aja diklik salah satu dari beberapa rekomendasi video yang udah kami tampilkan di layar monitor. Segitu aja dulu untuk video kali ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Stay safe and stay close.